Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa sekalian, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Kembali dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu antropologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu fondasi penting dalam memahami antropologi, yaitu sejarah munculnya antropologi dan perkembangan ilmu antropologi. Materi ini sangat penting karena akan membantu Anda memahami bagaimana antropologi lahir sebagai disiplin ilmu, faktor-faktor yang melatar belakangi, serta bagaimana ilmu ini berkembang dari masa ke masa, hingga menjadi ilmu yang relevan dalam kehidupan modern. Dengan memahami sejarahnya, kita tidak hanya mengetahui apa itu antropologi, tetapi juga mengapa dan untuk apa antropologi dikembangkan. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan ini dengan seksama agar Anda memperoleh pemahaman yang utuh dan kritis. Saksikan rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita Sasmita Jaya, berbagi untuk negeri. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang munculnya ilmu antropologi, menguraikan faktor sejarah yang memengaruhi lahirnya antropologi sebagai disiplin ilmu, memahami tahapan perkembangan ilmu antropologi dari masa ke masa, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam perkembangan antropologi, menjelaskan relevansi antropologi dalam kehidupan masyarakat modern. Latar belakang munculnya ilmu antropologi. Ilmu antropologi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir melalui proses sejarah yang panjang. Secara etimologis, istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Kemunculan antropologi sangat berkaitan erat dengan rasa ingin tahu manusia terhadap perbedaan budaya. Sejak zaman kuno, manusia telah mencatat berbagai kebiasaan, adat istiadat, serta sistem kepercayaan masyarakat lain yang dianggap berbeda. Catatan-catatan ini dapat ditemukan dalam tulisan para filsuf Yunani seperti Herodotus yang sering disebut sebagai bapak sejarah. Namun pada masa tersebut kajian tentang manusia belum bersifat ilmiah. Tulisan-tulisan yang ada masih berupa deskriptif subjektif, penuh penilaian moral, dan cenderung etnosentris. Meskipun demikian, catatan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya antropologi. Dengan kata lain, latar belakang munculnya antropologi tidak terlepas dari kebutuhan manusia untuk memahami dirinya sendiri dan kelompok lain yang memiliki kebudayaan berbeda. Pengaruh penjelajahan bangsa Eropa terhadap antropologi. Perkembangan antropologi semakin pesat pada masa penjelajahan dan kolonialisme bangsa Eropa, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19. Pada periode ini, bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah di Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania. Dalam proses penjelajahan tersebut, para pelaut, misionaris, dan pegawai kolonial bertemu dengan masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, dan sistem sosial yang sangat berbeda dari budaya Eropa. Mereka kemudian mencatat kehidupan masyarakat lokal dalam bentuk laporan perjalanan, catatan etnografi awal, dan dokumentasi visual. Catatan-catatan ini dikenal sebagai ethnographic notes, yang kemudian menjadi bahan dasar kajian antropologi. Namun pada tahap ini, antropologi masih bersifat deskriptif dan bias kolonial, karena masyarakat non-Eropa sering dianggap sebagai masyarakat primitif atau belum maju. Meskipun memiliki kelemahan, periode ini sangat penting karena menyediakan data empiris awal tentang keberagaman manusia.
Dari sinilah muncul kebutuhan untuk mengkaji manusia secara lebih sistematis dan ilmiah. Antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Abad ke-19. Antropologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern di Eropa. Pada masa ini, antropologi mulai menggunakan pendekatan ilmiah, teori, dan metode penelitian yang lebih sistematis. Salah satu teori awal yang berkembang adalah teori evolusi budaya, yang dipengaruhi oleh pemikiran Charles Darwin. Tokoh-tokoh seperti Edward Burne Taylor dan Louis Henry Morgan berpendapat bahwa kebudayaan manusia berkembang secara bertahap dari tahap sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Edward Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi ini hingga kini masih sering digunakan dalam kajian antropologi, meskipun teori evolusi budaya kemudian banyak dikritik karena bersifat etnosentris. Periode ini menandai lahirnya antropologi sebagai disiplin akademik yang memiliki objek kajian, teori, dan metode tersendiri. Perkembangan antropologi modern dan kontemporer memasuki abad ke-20, antropologi mengalami perkembangan yang signifikan. Pendekatan lama yang bersifat spekulatif mulai ditinggalkan dan digantikan dengan penelitian lapangan secara langsung. Tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Bronislaw Malinowski yang memperkenalkan metode observasi partisipan. Melalui metode ini, antropolog tinggal bersama masyarakat yang diteliti untuk memahami kehidupan mereka dari sudut pandang orang dalam. Selain itu, muncul pula tokoh seperti Franz Boas yang menekankan pentingnya relativisme budaya. Boas menolak pandangan bahwa satu budaya lebih unggul dari budaya lain dan menegaskan bahwa setiap budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri. Pada masa kontemporer, antropologi tidak lagi hanya mempelajari masyarakat tradisional, tetapi juga mengkaji isu-isu modern seperti globalisasi, urbanisasi, media, identitas, gender, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa antropologi merupakan ilmu yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Sebelum melanjutkan ke bagian penutup, mari kita refleksikan bersama. Coba Anda pikirkan bagaimana memahami sejarah perkembangan antropologi penting bagi mahasiswa saat ini. Apakah antropologi masih relevan dalam masyarakat modern yang serba digital? Silakan renungkan pertanyaan tersebut dan diskusikan bersama teman atau tuliskan pendapat Anda di forum diskusi kelas. Interaksi ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif sebagai mahasiswa. Silakan tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar atau catatan belajar Anda. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa antropologi lahir dari rasa ingin tahu manusia terhadap keberagaman budaya dan kehidupan sosial. Ilmu ini berkembang melalui berbagai tahap sejarah, mulai dari catatan perjalanan, masa kolonial hingga menjadi disiplin ilmu yang ilmiah. Perkembangan antropologi dipengaruhi oleh konteks sejarah, tokoh-tokoh penting, serta perubahan paradigma dalam memahami manusia dan kebudayaan. Saat ini antropologi tidak hanya mempelajari masyarakat tradisional, tetapi juga fenomena sosial modern yang kompleks. Dengan demikian, antropologi memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami perbedaan, membangun toleransi, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Demikian video pembelajaran mata kuliah
pengantar ilmu antropologi dengan materi sejarah munculnya antropologi dan perkembangan ilmu antropologi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda mengenai dasar-dasar ilmu antropologi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi ini dan mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.